Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu saudara, tema kita hari ini adalah senjata rohani. Subtemanya pagi hari adalah pedang roh. Nanti di pertemuan kedua, Roh Kudus. Banyak orang tidak menyadari bahwa dunia ini sebenarnya tidak baik-baik saja. Apa yang kelihatan oleh mata kita itu seolah-olah tidak ada masalah. Apalagi kalau kaya raya, berkuasa, kayaknya dia pegang kendali terhadap dunia ini. Itu kan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, makanya kalau orang cuma menggunakan rasionya saja, dia miss banyak hal, kehilangan banyak hal. Sebab ada dunia yang tidak kelihatan. Bahkan yang kelihatan ini diciptakan oleh yang tidak kelihatan. Alkitab dari awal, kalimatnya sudah jelas. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Dari awal sudah jelas tuh. Sebenarnya filosofi-filosofi yang ada itu mengandung sedikit kebenaran. Ada percikan kebenaran di sana yang di luar Alkitab. Misalnya filosofi Tao. Yang kelihatan diciptakan dari yang tidak ada katanya. Bukan tidak ada sih sebenarnya, tidak kelihatan. Dan itu kita tahu kalau dalam Alkitab jelas. Diciptakan oleh Allah dan Allah itu adalah roh adanya, tidak kelihatan. Ya. Mulai hari ini jangan cuma pakai rasio. Pakailah hati yang tulus, nurani. Sebab kalau cuma pakai rasio, gampang difitnah, gampang dibohongin sama berita-berita palsu. Hari ini banyak berita palsu. Apalagi kalau gereja baru lahir, GMM. Wah itu sasaran empuk. Iya beneran nih. Ini pasti mau ngetop sendiri nih, memisahkan diri. Aduh saudara, kita sebentar lagi mungkin sudah tidak ada juga ya. Mau cari apa coba? Kalau saya remaja boleh aja ngomong begitu. Saya juga nggak tahu kapan kita mati. Pasti kalau orang cerdas mikirnya begini, kenapa memisahkan diri? Kenapa namanya mula-mula? Kan gitu ya. Tapi yang sering pertanyaan ke saya itu gini, kenapa G-nya kok tiduran? Lambangnya itu. Lucu juga ya, itu huruf G kok tiduran gitu. Itu bukan huruf G, Bapak Ibu. Itu huruf Ibrani bet. Huruf kedua dari huruf Ibrani bet. Alef bet, bet. Itu piktogramnya gambarnya begitu. Seperti huruf G yang lagi tidur. Kebetulan aja kok kayak huruf G gitu. Bet itu dalam bahasa Yunani oikos, rumah. Makanya ada Bet-El, Betel, rumah Allah. Jadi piktogramnya itu maksudnya gereja. Gereja mula-mula, bukan G yang gelinding ya. Banyak pertanyaan tuh. Begini loh saudara, hidup ini cuma satu kali. Jangan gampang menelan informasi, banyak pembohong di luar ini. Periksa faktanya, periksalah Alkitab. Kalau memang menghormati firman Tuhan. Kalau enggak juga enggak usah ke gereja. Buat apa Alkitab enggak dihormati? Ke gereja mau ngapain? Ngumpul-ngumpul. Gerombol. Memangnya arisan. Di gereja gerombol, makan-makan, pulang seneng. Banyak temen. Kayak arisan aja. Ya. Jadi yang perlu kita sadari benar-benar itu begini loh. Kita semua adalah laskar Kristus. Prajurit Kristus. Dari sekolah minggu kan ada lagunya ya. Apa itu Laskar Kristus ya? Iya. Semua orang santai-santai. Padahal kita itu Laskar Kristus sedang dalam peperangan rohani. Peperangan yang tidak kelihatan. Kalau apa yang kelihatan kelihatannya baik-baik saja. Tapi sebenarnya dalam diri seseorang itu ada peperangan rohani. Menang atau kalah. Kan begitu harusnya. Coba kita baca ya Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi,
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan. Kalau kita sadar bahwa kita ada dalam perlombaan, nggak mungkin kita santai-santai. Kan harus berlari supaya menang. Kalau kita sadar bahwa dunia ini tidak baik-baik saja, kita pasti terjaga, berjaga-jaga. Saudara, saudara bayangkan tinggal di dekat gunung berapi. Gunungnya udah mulai keluarin asap. Kira-kira saudara gini, enggak apa-apa, tenang aja. Gitu apa enggak? Pasti berjaga-jaga dong. Ini asapnya, asap apa nih? Ya, kan begitu. Kita itu sedang dalam situasi genting. Ibarat, apa itu? Telur di ujung tanduk. Cuma orang enggak tahu. Kita duduk di sini, besok dipanggil Tuhan bisa loh. Jangan main-main loh. Saya selalu bingung kalau lihat orang itu sombong, nggak mau belajar, diajarin nggak gitu kali, maksudnya nggak gitu kali. Kenapa ya? Saya itu heran loh. Sampai hari ini heran saya. Ya, Alkitab itu jelas kita itu ada dalam peperangan rohani, perlombaan yang diwajibkan, wajib, nggak boleh ada yang nggak ikut. Semuanya wajib. Makanya jangan tenang-tenang saja. Apa Tuhan yang harus kau lakukan? Ambil bagian. Ambil bagian, ambil peran. Apa Tuhan? Sebab musuh kita itu tidak kelihatan. Musuh kita itu licik, tidak kelihatan. Dia pintar bikin hoax. Dia pintar memutar-mutar kalimat supaya orang bingung. Dia pintar membohongi. Sebab dia bapak segala pembohong. Makanya seorang jenderal perang yang sudah terbukti dia menang terus, dia tahu langkah pertama untuk menang adalah identifikasi musuh. Siapa sih musuh kita sebenarnya? Harus tahu. Banyak orang nggak tahu musuhnya siapa. Apalagi para menantu. Dipikir musuhnya itu mertuanya. Iya, ini menantu apaan nih? Aduh, tapi menantunya bilang gini, tapi mertuaku itu cerewet banget Pak. Waduh, dia pikir musuhnya mertuanya. Bukan, ya, bukan. Jangan punya musuh, saudara. Musuh kita itu cuma satu yang tidak kelihatan itu. Harus diidentifikasi, langkah pertama identifikasi musuh. Musuh kita itu siapa? Setelah itu baru kita pelajari, dia itu kekuatannya apa, kelemahannya apa. Yang kita punya apa kekuatan kelemahan kita. Kalau orang marketing mengerti itu, SWOT analysis. Baru perang kita, pasti menang. Kan begitu. Alkitab itu mendefinisikan loh musuh kita itu siapa. Jelas banget itu. Kalau kita gagal mengidentifikasi musuh kita, kita kalah, saudara. Alkitab mencatat jelas banget. Efesus 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan melawan manusia. Bukan mertua, bukan menantu. Bukan teman sepelayanan. Bukan siapa lagi. Bukan manusia, musuh kita itu. Ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Rupanya dunia ini ada penguasanya yang tidak kelihatan, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara. Jadi identifikasi musuh ini jelas. Lawan kita itu setan dan roh-roh jahat. Kalau manusia bukan. Manusia yang jahat itu adalah manusia yang mindsetnya dimasuki oleh si setan itu. Dia tidak merasa. Nah, untuk melawan musuh ini, hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat. Ingat baik-baik tuh. Jadi begini loh, Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita lihat teman kita sendiri, kok dia itu nyebelin banget ya. Itu bukan dia, itu mindsetnya itu belum benar. Mindsetnya itu masih mirip-mirip si setan. Itu loh, jadi kita nggak boleh sebel atau benci, nggak boleh. Oh dia belum sembuh, masih kerasukan.
sedikit-sedikit maksudnya. Ibarat sirup itu ya nggak kental banget sih, ketetesan lah. Ketetesan sirupnya situ. Gitu loh, jadi masih sisa-sisa itu masih ada. Orang yang bertobat sudah lama masih ada sisanya kadang-kadang. Dalam situasi tertentu dia kepepet gitu, tanduknya keluar. Ya mungkin udah nggak panjang sih, pendek aja gitu. Tapi tetap kelihatan sih. Itu makanya ya, jangan kalau sama teman sendiri, sebel aku sama dia. Loh nggak usah sebel. Nanti suatu hari kita harapkan dia berubah. Amin ya semua ya. Lawan kita itu setan dan roh-roh jahat di udara itu. Jadi bukan melawan manusia, bukan darah dan daging. Ya, peperangan ini, kitab suci memberitahu cara mengalahkan musuh kita ini. Yaitu dengan senjata rohani. Nah, banyak orang tidak membacakan senjata rohaninya apa. Kita baca Efesus pasal 6 lagi ya. Dari ayat 10, nanti dibaca di rumah berulang kali. Ya. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya ada senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata Allah ini, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Efesus. Ketika itu kan zamannya Roma ya. Jadi Rasul Paulus memakai metafora dari seorang prajurit Roma. Ada ketopongnya, ada pedangnya, dan sebagainya. Itu maksudnya ada ikat pinggangnya, perang. Nah, Rasul Paulus memakai metafora itu. Metafora itu kiasan atau perumpamaan ya. Maksudnya itu ya. Kita baca. Ayat 12 yang tadi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap. Berdiri tegap, jangan loyo. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Berikat pinggang kebenaran. Baju sirahnya itu keadilan. Ya. Ikat pinggang kebenaran ini maksudnya hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak bisa disesatkan oleh iblis. Tidak bisa. Ya. Masalahnya manusia tidak serius belajar kebenaran. Dia dibohongin aja bisa, diajarin yang melenceng gitu, enggak lah gitu. Menganggap enteng. Coba kita serius. Ya, anggap saja kita baru mulai dari nol, mula-mula. Imannya dimulai dari mula-mula, diatur lagi. Selama ini udah campur baur dengan yang salah dan sebagainya. Diatur pelan-pelan. Kalau dalam bahasa teknis, re-engineer. Rekayasa ulang semuanya. Nolkan dulu, belajar lagi dari awal, dari Alkitab. Itu, makanya saya sering bicara, dibaca lagi di rumah. Kalau saya salah, kasih tahu saya salahnya di mana. Tapi kalau benar, diaminkan, dilakukan. Kan begitu harusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Berikat pinggangkan kebenaran, itu artinya tidak bisa disesatkan oleh iblis. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Rupanya di zamannya Rasul Paulus ada kelicikan-kelicikan ajaran yang lain. Ayat 14-nya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Rupanya dari zamannya Rasul Paulus sudah ada Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Padahal sejak awal para rasul ini
Kan itu dekat zamannya Tuhan Yesus yang naik ke surga tuh. Masih dekat. Rasul Paulus ketemu dengan Tuhan. Para murid ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Mereka mengerti banget. Yesus diutus dari surga turun ke bumi. Mengosongkan diri jadi manusia. Supaya kita selamat. Clear itu. Jangan dirubah-rubah. Yang suka ngubah-ngubah itu Yesus yang lain itu pasti. Kalau orang ngajarin Yesus yang lain, rohnya jadi lain. Roh yang lain. Rasain aja. Yang dibicarakan ini Yesus atau bukan nih pusatnya. Karena pusat kebenaran itu Tuhan Yesus. Tapi iblis pintar. Pusatnya diganti Bapa. Seolah-olah benar gitu. Seolah-olah. Padahal Bapa memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Dari awal dunia sampai akhir. Tetap Tuhan Yesus. Nanti di kitab Wahyu yang memerintah di langit baru, bumi baru siapa? Tuhan Yesus. Jangan pernah pusatnya bukan Tuhan Yesus. Pusatnya diganti Bapa. Yesus disampingkan. Waduh, ini variannya antikris nih saudara. Kelihatannya tetap kok, tetap Bapa di surga. Iya, tapi Tuhan Yesusnya mana? Tetap kok Tuhan Yesus. Tapi Yesus yang lain yang kau ajarkan itu. Bukan Yesus yang turun dari surga. Yesus yang manusia biasa diangkat jadi Tuhan. Ingat baik-baik ya. Hidup ini pertaruhan. Peperangan rohani itu ada di gereja justru. Banyak yang ngajarin ngawur-ngawur begitu. Hati-hati loh saudara. Kita itu yang utama keselamatan jiwa. Gak penting yang lain itu. Jangan dirubah-rubah Alkitab itu. Amin gak nih? Ya kalau enggak percuma disebut gereja mula-mula. Mula-mula dari mana? Mula-mula itu maksudnya balik lagi ke Alkitab. Udah kejauhan larinya. Menyimpang ke kiri ke kanan. Ya, makanya kebenaran. Jangan yang lain. Disesatkan oleh iblis kalau enggak pakai Alkitab. Kebenaran itu memerdekakan. Kalau kita benar, pasti bebas, merdeka. Kalau orang ngajarnya salah, perhatikan. Tidak merdeka dia. Dia terikat sama sesuatu. Pasti dosa, bukan yang lain. Terhadap apa? Biasanya itu kesombongan. Lucifer itu sombongnya luar biasa itu. Dia terikat. Terikat, gak bisa gak sombong. Dari sononya udah sombong seolah-olah gitu. Hati-hati loh. Kalau seseorang mengajarkan Injil yang lain, dia pasti punya roh yang lain. Dia pasti mengajarkan Injil yang lain juga. Injil yang ceritanya bukan seperti Alkitab. Itu sejak zamannya Rasul Paulus sudah ada itu, seperti itu. Ya. Jadi berikat pinggang kebenaran, baju sirahnya keadilan. Baju sirahnya keadilan, saudara. Tadi ayat berapa? Efesus ya. Efesus pasal 6. Ayat ayat ke-14. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Apa maksudnya baju sirah keadilan? Saudara kalau baca Alkitab secara teliti, rupanya Tuhan marah kepada bangsa Israel itu dari awal sampai tanah Kanaan itu. Salah satunya karena tidak adil. Setelah sampai Kanaan, mereka memerintah tidak adil rupanya. Penuh kekerasan terhadap orang miskin, tidak adil di pengadilan. Nyogok sana, nyogok sini. Praktek itu sudah lama rupanya ada. Orang yang tidak adil Tuhan marah besar. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Perhatikan baik-baik. Hari ini kalau kita tidak adil sama sesama, gak bakalan masuk surga. Mengapa? Karena Tuhan kita adil. Barang siapa tidak seperti Tuhan kita, dia gak masuk surga. Harus adil sama sesama. Ya, tidak boleh menekan. Makanya jangan pelit. Ketika seseorang pelit, nanti jadinya tidak adil. Setelah tidak adil, ada kekerasan. Nekan sana, nekan sini. Gak jadi berkat. Mendingan kita jangan pelit. Ya, gak usah banyak hitungan lah. Tapi jangan boros juga. Karena itu bukan milik kita. Semua yang ada pada kita ini milik Tuhan. Amin ya saudara. Ya, itu baju sirah. Kemudian ayat berikutnya.
Efesus pasal 6 tadi ya, ayatnya yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Setiap kita itu harus rela memberitakan Injil. Harus rela, harus mau. Bukan dengan cara khotbah saja, dengan cara bagikan link kebenaran ini, ajak teman-teman, ajak saudara supaya mereka juga mengerti kebenaran, supaya mereka juga selamat. Nanti di rumah dibaca 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Bahwa kita wajib memberitakan Injil. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti memberitakan Injil. Gak hanya dengan mulut, dengan perbuatan. Dengan menampilkan diri anak Allah itu begini loh. Kan gak semua orang pengkhotbah juga kan? Tapi semua orang wajib tampil sebagai anak Allah. Anak Allah itu begini loh. Kalau orang lihat, oh beda ya dia ya. Oh Kristen itu begitu ya. Nah itu maksudnya. Beritakan kebaikan, kebenaran, keselamatan kepada semua orang yang kita jumpai. Yang berikutnya ayat 16. Dalam segala hal, segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai itu loh apa sih kalau perang itu yang tameng. Tamengnya pakai iman. Kenapa? Si jahat itu suka panah. Kamu dulu buat dosa kan dipanah. Kamu sok. Kamu salah tuh yang benar begini. Panahin terus. Tapi kalau kita ada tamengnya, gak bisa. Imannya kokoh. Makanya yang namanya iman bukan setuju di pikiran saja. Iman itu artinya kokoh, firm. Kokoh di dalam Tuhan. Pengertiannya benar iman. Menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Itu iman. Iman diajarkan banyak yang salah sih. Makanya orang gak jadi kokoh. Orang rapuh. Ketika keadaan tidak baik-baik saja dia frustasi, depresi. Imannya gak kokoh. Dia gak punya perisai iman. Dipanah oleh si jahat. Mati dia. Makanya pakai perisai iman. Sementara kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Rematos Kristus. Firman Tuhan. Banyak orang tidak suka baca Alkitab. Tidak suka baca Alkitab masih lumayan. Dengerin khotbah, kita bacakan Alkitabnya. Gak mau denger juga, ya udah capek deh. Kan gitu. Sebenarnya ya kalau Bapak Ibu mendengar firman kebenaran seperti ini, itu kuasa Tuhan itu masuk loh ke jiwa dan roh. Masuk, mengubah setiap kita. Sebab kuasa firman Tuhan itu dahsyat. Dahsyat. Cuma orang tidak serius. Ya, berkasut kerelaan memberitakan Injil. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Perisai iman. Bahwa kita berserah penuh. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kokoh di tengah berbagai keadaan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kokoh, terserah kiri kanan mau ngomong apa. Kokoh, bandingkan dengan Alkitab kebenaran. Ya, dunia ini si iblis itu licik sekali loh. Dia pakai Alkitab, tapi setelah kita cek gak sesuai. Bohong ternyata. Makanya iblis itu bapak segala pembohong. Dan liciknya luar biasa. Luar biasa liciknya. Ya, ini kenapa ada noise ya, dengung. Gitu. Ya, si iblis itu memang sumber dengung. Ya. Lagi khotbah keluar dengungnya. Oke. Yang berikutnya, ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan. Efesus pasal 6 ayat berikutnya. Dan terimalah
ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong itu apa ya? Ketopong itu loh yang dulu prajurit Roma berperang pakai topi perang itu dari besi itu. Kalau hari ini helm. Ketopong itu helm aja deh, gampang. Helm keselamatan. Ya. Pakai itu, tapi ini kan cuma figuratif. Ya, ini cuma figuratif. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus melindungi mindset kita. Jangan sampai mindset kita disesatkan. Ya, harus pakai ketopong keselamatan. Pengharapan kita itu akan keselamatan. Itu maksudnya ketopong keselamatan itu. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Yang ada di mindset kita itu cuma keselamatan dalam Tuhan Yesus. Itu yang benar. Yang lain hanya alat sementara. Kaya raya bagus, gunakan supaya selamat. Ketopongnya itu keselamatan yang penting. Gak kaya juga gak masalah, tapi harus tetap selamat. Itu maksudnya. Pengharapan kita itu selamat. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu ketopong. Makanya kalau baca sendiri, ini apa maksudnya ya? Ya, saudara, ini ketopong keselamatan ini sangat penting. Seperti helm itu loh. Helm kan untuk melindungi kepala ya. Kalau ini untuk melindungi mindset kita. Supaya tidak tercemar apapun. Supaya tetap kokoh dalam Tuhan. Kan begitu ya. Makanya seseorang itu ya tidak bisa. Rohnya menyala setiap saat itu nggak bisa. Kalau tidak selalu di dalam firman. Sementara banyak orang praktek hidupnya nggak begitu. Kalau di gereja, apalagi dengar khotbah gitu, yes, amin. Kan gitu kan. Tapi keluar dari gereja suka lupa. Suka udah lupa lagi gitu. Nggak selalu di dalam firman. Itulah kalau kita mengandalkan rasio. Kalau cuma mengandalkan rasio jadinya begitu. Harus mengandalkan perasaan cinta yang mengalir dari hati itu loh. Harus mengalir terus setiap saat. Sehingga kita tidak mungkin lupa terhadap Tuhan. Ibarat handphone itu sinyalnya penuh terus. Jangan kalau di gereja penuh. Keluar dari gereja turun dikit. Sampai di mall blank spot. Blank spot gak ada sinyal sama sekali. Waduh, ini memang harus ditekankan nih. Makanya ini dari awal harus ditekankan. Pakai perasaan kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, pakai perasaan kita. Seperti pemazmur. Pemazmur itu memakai perasaannya. Baca saja itu pemazmur. Itu kan lagu-lagu pujian. Mazmur pujian terhadap yang maha tinggi kan. Ya, seperti rusa rindukan air. Itu kan pemazmur. Itu pakai perasaan loh saudara. Itu beda. Gak pakai logika saja. Perasaan. Ya, amin saudara. Bayangin kalau pemazmur berkata begini. Seperti rusa rindukan air. Demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Bayang tulus. Seperti rusa rindukan air. Demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Jiwa kita itu haus, saudara. Jiwaku haus padamu Tuhan. Bila aku datang padamu, air mataku tercurah
Saudara bayangkan, kita itu kalau pakai perasaan itu seperti orang yang jatuh cinta. Bisa nggak kita lupa? Nggak bisa. Itu setahun terakhir saya baru mengerti. Saya mau terus dekat Tuhan. Nggak bisa pakai logika, harus pakai perasaan. Kemanapun kita pergi, seperti orang jatuh cinta setiap saat itu, badannya hangat. Jantungnya berdetak-detak. Ibu-ibu ketawa-ketawa, iya dulu begitu ya. Kok sekarang jantung suamiku itu kok sekarang jadi tekanan darah rendah, Pak? Pelan. Dulu duh. Ya. Iman harus melibatkan perasaan. Ya. Pedang roh itu firman Tuhan. Gak bisa pakai logika. Tuhan menyampaikan firman-Nya itu dengan perasaan juga. Ya. Begitu. Makanya kalau kita pakai perasaan, ya aduh. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Saudara ya, sejak saya menggunakan perasaan juga lahir beberapa lagu. Baru 8. Nanti kalau sudah 10 bikin album, 10 lagi bikin album lagi, terus begitu. Saya itu membayangkan ya, mestinya lagu rohani itu gak usah copyright. Kalau ada yang mendengar di luar sana yang ahli hukum ya, kita bikin yuk badan hukum. Setiap lagu rohani yang didaftarkan pada badan ini, semua orang boleh pakai, gak usah izin, bebas. Buat cari duit juga boleh. Jangan sampai kita nyanyi lagu rohani dituntut sama penciptanya, di gereja loh padahal. Memang setan itu orang itu. Lagu rohani nuntut-nuntut. Ya nggak apa-apa lah. Memangnya, aduh saya tuh nggak ngerti loh kadang-kadang dunia ini. Nggak usah nuntut. Kita tulis saja penciptanya ini cukup. Ya kan? Bahkan kalau misalnya lagu ciptaan saya nggak ditulis pencipta juga nggak apa-apa. Namanya juga rohani. Kecuali rohana. Makanya nggak pakai perasaan orang itu pasti imannya. Kalau pakai perasaan nggak berani seperti itu, nggak berani. Ya, kalimatnya aja coba dirasakan. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Jiwaku haus, jiwaku haus padamu Tuhan. Bilakah ku datang padamu, air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Saudara sekalian, makanya pedang roh itu senjata yang ofensif.
Kalau yang tadi kita sebut dari tadi itu defensif namanya. Apa saja yang defensif? Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan. Itu defensif. Kok diserang, tameng kan, kepala nggak bisa. Itu semua defensif. Tapi pedang roh itu ofensif, saudara. Kita yang menyerang pakai pedang. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, tajam melebihi tajamnya. Dia bisa masuk ke jiwa dan roh seseorang, memisahkan. Artinya kuasanya dahsyat. Orang yang tadinya gak ngerti apa-apa, yang tadinya duniawi, yang tadinya bodoh. Kena firman Tuhan mengerti, jreng kebuka. Seperti lampu itu tiba-tiba dinyalain, jreng jadi terang. Ia membuka mata rohani kita. Makanya pekerjaan iblis yang menyesatkan manusia, serang pakai pedang roh. Salah itu, ini yang benar. Jreng kebuka lagi. Pekerjaan iblisnya gagal total. Si iblis cari lagi korban lain. Kita kejar lagi, kita selamatkan banyak jiwa pakai pedang roh. Itu sebabnya kita semua wajib mengerti firman Tuhan dengan presisi. Tidak boleh meleset dikit. Jadi kalau saudara mendengar ada orang berkata, doktrin itu gak penting. Itu dia orangnya. Doktrin kok gak penting. Orang gak sadar bahwa mengatakan doktrin gak penting itu artinya firman Tuhan gak penting. Hati-hati dengan orang yang ngomong gitu. Gak apa-apa lah beda dikit. Beda dikit nanti di kejauhan bedanya jauh. Saudara kalau mau ke sana, digeser sedikit aja gitu. Nyampainya jauh tuh saudara. Gak sampai tujuan. Jangan anggap enteng. Orang yang anggap enteng binasa. Dulu sudah ada contohnya. Esau menganggap enteng hak kesulungan. Akibatnya dia kehilangan hak kesulungan. Kita sekarang diberi karunia sulung roh. Anugerah sulung roh. Supaya kita menjadi seperti yang sulung. Yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mantap loh. Dikasih karunia sulung roh. Jangan dianggap enteng. Ya saudara ya. Kita semua prajurit Laskar Kristus. Harus berperang. Gak boleh gak berperang. Mati dipanain musuh. Gak bisa. Harus berperang. Makanya ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apa ya Tuhan yang bisa kulakukan? Ada orang yang, waduh Tuhan, kayaknya aku mau bikin stiker nih. Oh boleh. Didandani aja rumah ini, rumah bersama. Tapi aku mau doakan aja Tuhan. Boleh. Tapi jangan gak punya peran. Ya, aku mau bagikan saja kebenaran ini kemana saja. Silakan. Tapi jangan gak berperan sama sekali. Gak berperan sama sekali dalam pekerjaan Tuhan. Itu gak cinta Tuhan namanya. Ada amin gak nih? Ya. Iya benar. Ayo saudara, gunakan perasaan kita. Kalau kita cinta Tuhan, apa ya Tuhan ya? Untuk menyukakan hatimu, apa yang harus kulakukan ya? Begitu harusnya. Semangat. Makanya saudara kalau lihat saya khotbah, gak pernah kan lemes. Marah-marah terus. Karena baterainya full terus. Meskipun selesai khotbah, capek juga ya. Kalau siang itu ya, habis khotbah 2 kali gitu ya, aduh kayaknya pengen tidur nih. Itu tandanya faktor usia. Saudara. Usia gak bisa ditipu emang. Aduh capek. Beda sama anak saya masih kecil. Tidur, gak mau. Malah gak mau dia. Kita gak usah disuruh. Kita gelinding sendiri. Aduh, tapi itu menjadi hikmat buat kita. Kita ingat faktor U. Artinya usia kita sudah tidak muda lagi. Kan gitu kan? Tapi Rasul Paulus mengatakan begini. Kalau manusia lahiriah kita merosot, tapi manusia batinnya kita harus naik terus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, senjata ofensif itu pedang roh. Pedang roh itu firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu pedang roh. Jadi jangan sampai kita nggak mengerti menggunakan pedang roh. Ya, ini nggak selesai nih. Nanti sesi 2 diteruskan online saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang punya waktu bisa melanjutkan di sini. Kebetulan ini kan kursinya masih kosong. Ya, enak loh. Ibadah yang nggak sesek-sesekan gitu. Ya, ibarat di pesawat bisnis kelas. Kakinya bisa begini kan? Bisa. Tapi jangan tidur, ya itu beda tuh. Oke, ini jamnya kenapa kecepetan tuh? Oke, jadi kita punya senjata ofensif yang menyerang bahkan. Pedang roh, firman Tuhan, kuasai pedang roh, mengartikannya yang benar. Ya, sebab iblis menumpulkan pedang roh. Kalau firman itu diketahui dengan benar oleh anak-anak Allah, iblis gak bisa apa-apa. Kalau pikirannya salah, baru iblis menang. Yang kedua, yang paling tinggi, Roh Kudus. Roh Allah ada dalam diri kita, itu pedang, itu senjata ofensif. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Allah itu, Roh Kudus itu roh Allah. Makanya kita tidak pantas kalau kita takut sesuatu itu. Ada roh Allah. Kita menghina dia artinya. Mau setan, mau apapun muncul di depan kita, zombie sekalipun. Enggak takut. Itu yang benar. Yang kutakutkan cuma satu. Takut berbuat dosa. Takut kalau hidupku ini tidak berkenan bagi Tuhan. Iya kan? Perlindungan Tuhan itu sangat nyata. Tidak perlu diragukan. Tuhanlah perlindunganku. Perlindungan kita semua. Enggak perlu takut. Ya, ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus, Saudara. Ya. Jadi Saudara jangan takut, tetap saja belajar terus yang keras. Lakukan, jangan cuma belajar. Makanya di sini ada 7 natur kebenaran. Ada hermeneutik. Jarang loh orang di YouTube di gereja ngajar hermeneutik. Itu kan STT, bagiannya mahasiswa. Enggak, kita semua mahasiswanya Tuhan. Amin ya. Begitu, makanya ke depan akan banyak seminar-seminar juga. Saudara ikuti terus. Kalau enggak, waduh dunia ini bahaya, Saudara. Tetap di dalam firman. Roh Kudus, Saudara. Ya, nanti diikuti lagi lanjutannya di sesi kedua. Baik, amin. Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman kebenaran. Biarlah seluruh yang mendengar firman-Mu ini mengerti dan hidupnya diubahkan. Kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula. Biarlah kami mulai dengan mula-mula. Dengan size yang kecil, tapi kuasa Tuhan dahsyat. Menjangkau banyak jiwa sampai ke ujung bumi. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan yang hadir semuanya. Tuhan berkati mereka, keluarga mereka. Agar melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada.
Terima kasih Tuhan. Khususnya yang mendukung pekerjaanmu ini. Engkau berkati mereka. Sekarang sebelum kami sudahi pertemuan ini, izinkan kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat, marifat. Semua yang baik, yang dari Tuhan, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.